Yo, Sunnies, welcome back. First, I gotta say thank you to all of you for all the support, from 0 subscriber to now up to 2K subscribers. Wow, you guys have done such amazing job. Heads up for you guys. From the bottom of my heart, thank you so much. Really appreciate that. Really appreciate that. So in this video, aku mau sharing bagaimana cara mengapply student visa atau visa pelajar untuk sekolah di Australia. Are you guys ready? Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan dibunyikan loncengnya karena akan lebih banyak, semoga akan lebih banyak lagi informasi-informasi yang menarik for all of you guys. Alright, are you guys ready? So, first thing you're gonna do is, actually I got a list. Already write down the list. Aku udah tulis list nih. Jadi lebih gampang, ntar urutannya gitu loh. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah, saran saya, lebih baik kalian cari dulu agent sekolah. Kalian konsultasi dulu guys, sama agent sekolah. Karena bukan apa, pertama mereka lebih profesional. Kedua, biar kita lebih jelas dari langsung expertnya. Kalau kita cuma tanya teman, ya mungkin bisa dapat informasi doang. Seperti kalian lihat vlog saya, cuma bisa dapat info ya yang kurang detail gitu loh. Mungkin kalau tanya agent bisa langsung jelek informasinya lebih detail. Dan terus you guys have to be careful with all those scammers, Kalian mesti hati-hati, banyak kasus penipuan karena agent bodong gitu. Udah bayar lumayan mahal, tapi ujung-ujungnya visanya nggak dapat, duitnya habis. That's no. Jangan tergiur dengan harga murah, bisa kerja banyak atau apa, whatever, karena obviously orang tergiur dengan, tanpa sekolah, terus bisa kerja, bla 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 bla, harga murah. No, doesn't work this way, buddy. No. Jadi kalian cari agent sekolah yang pasti-pasti aja loh. Mungkin cari sekolah yang punya kantor di Australia maupun di Indonesia. Well, I can name a few of them, saya bisa kasih tahu DK, Ecolink, Qualify Me, itu jelas-jelas punya kantor di sini di Australia sama kantor di Pontianak. Mungkin di Jakarta atau di kota-kota lain mereka punya kantor, punya cabang atau punya kerjasama atau apa. Kalian bisa lihat Instagram atau Facebook kayaknya. Jadi kok bisa kontak mereka kalau teman-teman punya rencana mau ke sini ya. Oke, kalian konsultasikan dulu ke agent sekolah. That's the first thing you need to do. Oke, right? Oke, langkah selanjutnya adalah kalian persiapkan dokumen apa aja yang dibutuhkan, guys. Nih, saya udah catat di listnya nih. Paspor, itu itu udah pasti, itu KTP, kartu keluarga kan, akta kelahiran, ijazah sekolah, SIUP, surat izin usaha, slip gaji, terus referensi bank, sama history transaksi 3 bulan terakhir. Ya, kalau SIUP-nya itu tergantung siapa yang sponsor kita, guys. Sponsor ya, ntar saya ceritain deposit sponsor segala macam. Oke, jadi semuanya dokumennya mesti asli ya, jangan palsu lah. Kalau ketahuan palsu, waduh, you gonna be blacklist, you gonna be big trouble, buddy. I tell you that. Jadi usahakan kalian persiapkan dulu semuanya, dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan. Kalian persiapkan dulu, fotokopi segala macam yang perlu legalisir dulu. Oh, sama SKCK juga perlu. Surat keterangan catatan kepolisian. Aku tadi sempat Google dulu. Ingat semuanya harus asli ya. Legalisir dulu semuanya. Ya, dokumen-dokumen yang penting biar gampang, biar kalian nggak bolak-balik beresin dokumen. Oke? Next step adalah daftar sekolah, guys. Kalian mesti pilih sekolah sama jurusan apa yang kalian suka, guys. Kalian mesti pilih. Pas kalian konsultasikan ke agent pasti akan kasih list. They're going to give you a list of the school, list sekolah apa, jurusan apa,
biasanya mereka ada promosi juga dari sekolah-sekolah tertentu kerjasama dengan agent kan. Jadi mereka bisa kasih harga promo gitu loh. Kalian bisa tanya. Jadi kalian cari sekolah, jurusan apa. Habis itu kalian daftar sekolah guys. Nah, pas kalian daftar sekolah, kalian akan mendapatkan sebuah surat yang namanya COE, Confirmation of Enrollment. Oh, jadi COE ini adalah is a legal document, adalah dokumen legal dari yang diterbitkan oleh imigrasi buat kita sebagai tanda bahwa kita sudah terdaftar di salah satu sekolah yang ada di Australia. Nah, pas kalian udah dapat visa, terus terbang ke Australia, masuk ke bagian custom, cap imigrasi, kita tunjukkan aja nih. This is my COE. I already enrolled to this college. Nah, kalian bakal dikasih masuk. Dan COE ini berguna juga pas kalian ingin buka rekening bank. Buka rekening bank di Australia gitu loh. Oke? Move to the next step. Setelah kalian sudah tentukan sekolah mana dan jurusan apa, you guys need to fulfill all the requirement. Kalian perlu suka cadel nih saya. Kalian perlu memenuhi persyaratan atau requirements yang dibutuhkan untuk apply visa ya. Oke, requirementnya udah saya catat nih, ada 4 di sini ya. Yang pertama, you guys need an insurance, okay? Very important, sangat penting asuransi. Diwajibkan tiap pelajar yang sekolah di sini dari luar negeri diwajibkan membayar asuransi guys, atau mendaftar jadi member asuransi. Jadi hari H kalian sampai injakkan kaki ke Australia, sampai hari H visa Anda finish, kalian mesti di cover yang namanya asuransi guys. Itu contohnya gini, misalnya sekolah kalian 2 tahun. Biasanya agent akan suruh kita bayar 2 tahun plus 3 bulan. Polisnya ya. Suruh kita bayar polisnya 2 tahun plus 3 bulan. Supaya apa? Karena imigrasi selalu anjurkan kita kasih waktu ekstra 3 bulan buat kita sebagai pelajar. Setelah sekolah kita selesai, kita dapat ekstra waktu untuk mikir apakah mau perpanjang visa atau mau pulang ke negara masing-masing gitu loh. Selalu dikasih 3 bulan ekstra biasanya. Dan asuransi juga bagus sih menurut saya. Waktu saya maksudnya periksa ke dokter umum gitu kan, biasanya saya cuma bayar dari $50, saya cuma bayar $15. Jadi $35-nya covered by insurance. So it's a good deal I think. Makanya kalau misalnya ada kecelakaan, kita juga ada amin-amin ya, maksudnya kita juga nggak tahu, who knows, you know. It's better get yourself covered by insurance. Oke, persyaratan berikutnya ini menurut saya yang paling ribet ini, sponsorship atau deposit. Ibaratnya gini, imigrasi mau kita buktikan bahwa kita itu mampu menanggung biaya kehidupan kita selama sekolah di Australia. Jadi kita paling nggak kasihkan ini loh, bukti saya punya duit nih di rekening saya. Nih ada sekiannya nih. Biasanya sih si agent akan kalkulasikan guys, kira-kira butuh biayanya berapa, dikalkulasi selama 2 tahun biayanya berapa. Jadi kita mesti tunjukkan uang kita yang ada di bank. Ini loh, saya punya duitnya untuk datang sekolah ke Australia ini. Kalau yang single person buat sekolah college ya, bukan university ya, dulu kurang lebih 28.000 Aussie dollar. Mungkin di Indonesia kurang lebih ya 300 juta itu deposito ya. Dan sponsorship itu atau deposito, kalau misalnya kita baru tamat SMA nih, ya otomatis kita nggak punya duit dong, nggak punya banyak duit untuk sekolah. Ya otomatis yang membiayai kita membayar uang sekolah dan membiayai kehidupan kita di sini ya orang tua kita. Dan orang tua kita ya mesti kasihkan surat izin usaha, ataupun slip gaji orang tua misalnya kalau kerja swasta gitu loh kan, atau
referensi banknya mesti di print out dulu 3 bulan terakhir dari to put in a simple way gini, misalnya kalau kamu mau datang sekolah di Australia nih, yang biayain orang tua, ya orang tua yang mesti otomatis imigrasi mau lihat dong, oh bisnis orang tua kalian apa, jadi nih siupnya nih, ada siupnya gitu loh. Habis itu buku tabungan orang tua, nah duitnya ada nih berapa ratus juta gitu loh, berapa kalau di convert ke Aussie dollar berapa duit kira-kira gitu. Jadi ya soalnya pihak imigrasi Australia nggak mau juga kalau maksudnya studennya datang nggak punya duit sekolah di sini, mereka nggak mau kasih visa gitu loh. Mereka mau jaminan gitu loh bahwa orang yang datang ke sini benar-benar sekolah, bukan niatnya mau kerja atau apa gitu. You know what I mean? So agak ribet sih soal ini deposito. Ada juga yang misalnya punya usaha sendiri sebelumnya kan, tapi punya niat rencana, punya planning mau sekolah lagi di Australia. Ya, kalian mesti kasihkan siup perusahaan Anda ataupun slip gaji, misalnya gajinya cukup lumayan gitu loh. Pokoknya intinya deposito ataupun sponsorship ini itu tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu mampu aja sekolah di Australia gitu loh. Jadi pihak imigrasi cuma mau lihat kemampuan kita aja secara finansial gitu. Oke. Agak ribet sih ini soalnya. Jadi saran saya lebih detail sih konsultasikan ke agent soal ini ya. Oke. Requirement selanjutnya adalah medical check-up. Jadi pemerintah Australia mau pastikan orang yang datang sekolah di negaranya itu mesti sehat guys, jangan bawa penyakit ya. Jadi waktu itu yang disuruh check up yaitu X-ray paru-paru, radiologi kan, X-ray paru-paru. Terus cek mata, sama cek urin, air kencing, sama cek darah. Ya itu yang standar lah ya. Nah, soalnya pemerintah Australia itu sangat sensitif yang namanya hepatitis, TBC, penyakit menular gitulah. Jadi kalau misalnya dulu ada kasus teman saya, man he just got a little bit of black flag dalam paru-parunya, langsung visanya ditolak. Soalnya sensitif banget kalau yang ini namanya TBC, penyakit menular gitu loh. Pemerintah Australia, oh my god, very strict about this, you know, health issues. So medical check up juga nggak bisa sembarangan tempat sih. Jadi dulu zaman saya datang masih bisa di Pontianak kan. Dulu ada satu dokter yang dikasih kepercayaan sama kedutaan Australia untuk bisa melayani medical check up untuk visa student ke Australia kan. Sekarang kayaknya udah nggak bisa. Kayaknya sekarang hanya ada di Jakarta di klinik ataupun di medical center yang ditentukan sama kedutaan Australia. Jadi nggak bisa sembarangan. Soalnya mereka juga mau kepastian dong, nggak mau ya maksudnya ada dokter abal-abal tinggal pasukan dokumen bla 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 bahwa ini orang sehat aman sentosa gitu. No, you know. Jadi ya soalnya kesehatan kan, you know, it's very sensitive. Oke guys, syarat paling terakhir di list aku nih adalah English skill. So atau IELTS. Di Australia diutamakan IELTS. Biasanya ada TOEFL, IELTS dan segala macam deh, gitu kan. So basically kalau kalian ingin sekolah di sini ya mesti bisa dong bahasa Inggris, gitu kan. Standarnya mungkin 5 atau 5,5 itu loh. Agak lupa sih soalnya tiap tahun aturannya berubah guys. Sebenarnya actually you don't really need 5 IELTS, you know, poinnya 5. Kalau kalian di bawah 5 ya otomatis kalian akan les lagi setelah sampai di sini. Which is you have to pay again, spend more money, you know. Jadi kalian kalau di bawah 5 sampai ke sini ikuti les bahasa Inggris lagi. Les bahasa Inggris lagi tiap berapa ya 10 minggu akan dites kalian. Akan ada tes. Kalau IELTS-nya udah sampai 5 ya langsung kalian sudah bisa out dari les bahasa Inggris, langsung masuk ke college. Kalau di bawah 5 lagi ya kalian les lagi sampai 5
standar itu loh, IELTS-nya sampai 5 gitu loh. Nah, alangkah lebih baiknya kalian tes dulu di Indo, lebih murah, bukan apa soalnya kan. Kalau di Indo bisa dapat IELTS-nya 5, wow, even better. Save a lot money guys. Usahakan kalian sebelum kalau punya rencana mau sekolah di sini ya belajar bahasa Inggris dulu lah. Bukan apa. Pertama, it's a lot of benefit for you guys, you know. Pertama bisa hemat duit. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau kerja part time, lebih gampang cari kerja kan. Bahasa Inggris lebih gampang. Jangan pula ditanya, how old are you? Nggak bisa jawab. Alright, after you guys have done all the things I just say, agent sudah bisa apply-kan aplikasi kalian ke imigrasi guys. So basically setelah apply, kalian cuman bisa praying to God, you know, dan stay studies. So kadang durasi tunggu hasil visa bisa 2-3 bulan. Kadang ada yang 2-3 hari sudah ada hasilnya, udah keluar, udah dapat visa. Kadang ada yang di interview di telepon sama pihak imigrasi. Kadang ada kasus yang disuruh ke Jakarta interview face to face. You never know, tergantung officernya sih. Kadang ada teman juga yang ditolak. Tapi ditolak juga ada dikasih alasannya kenapa gitu loh. Alasan pihak imigrasi tolak aplikasi kita, why gitu, dikasih tahu mungkin dokumennya kurang lengkap, mungkin pihak imigrasi kurang yakin tentang dokumen Anda atau detail Anda, mungkin depositonya kurang meyakinkan. Ya bermacam-macam kasus lah. Yang penting kita banyak berdoa dan dokumennya usahakan semuanya asli guys, jangan main you know palsu-palsuan gitu, underground, you know. It's very dangerous. Well, basically, you know, you do all what you can, but in the end, if God allow it happen, it happen. If not, you know, you can try something else. So, biasanya sih hasil visa akan diumumkan sebelum sekolah kita mulai, guys. Biasanya misalnya sekolah Anda mulainya awal Januari. Ya, mungkin hasilnya akan ketahuan sebelum Januari, Desember. November biasanya udah bisa sih, udah ada hasilnya. Pokoknya sebelum the school date started, hasilnya udah keluar. Okay, that's all my video. I don't think I'm very best storyteller, you know. Mungkin saya agak susah kasih informasi. This is the first time, you know, I'm doing vlogging, sharing information. So, kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Saya akan menjawab sebisa saya dengan pengalaman yang saya alami gitu loh. And okay, if any kekurangan, I'm so sorry, you know. I'm not very good, you know, telling things, you know. I know my bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris very bad, you know. So please forgive me, you know. I am very bad at saying R. Agak cadel-cadel. So hope you like my video. So thanks for watching guys. Again, please subscribe if you haven't subscribed. If you find out my video is very useful, please subscribe. I'm so happy, you know. Hopefully I can share more content with you guys about my life in Australia. So thank you so much guys. See you again in the next video. So actually next video I'm gonna show you guys maybe estimasi biaya yang dibutuhkan ya. Okay, keep in touch guys. Stay studies.